Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pagi. Apa kabarnya sepanjang minggu ini? Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua. Oleh karena kebaikannya, oleh karena kasih setianya, dan oleh karena karunia-Nya dalam hidup kita, kita pantas mengagumi Tuhan. Karena memang Tuhan layak kita kagumi. Dia sungguh indah, Dia sungguh menakjubkan, kasih-Nya tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kita akan mulai ibadah kita naikkan pujian, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih dalam tak terduga Tuhan, dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Katakan kau sungguh indah Tuhan. Sungguh indah tiada Haleluya. taranya. Engkau mengagumkan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada. Sama-sama saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Katakan ku kagum hormat akan Engkau Tuhan yang mulia. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Haleluya. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan, oh, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Berkat-berkat berlimpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dicurahkan dalam ibadah pagi hari ini, sehingga setiap jemaat diberkati Tuhan. Setiap jemaat yang hadir, setiap keluarga yang hadir mendapatkan pertolongan dan kasih sayang Tuhan yang terus bertambah-tambah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya pada Tuhan. Berkat Tuhan tercurah atas kami. Terima kasih, kami mohon berkat dan mulai ibadah dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Kalau tadi Bapak Gembala bilang selamat pagi, selamat beribadah. Kalau saya mengucapkan selamat Hari Raya Kongsi Facai. Ya, kungsi-kungsi buat Bapak Ibu, Om Tante yang merayakan. Tahun ini dipenuhi dengan keberkahan dari Tuhan. Tahun ini dilimpahkan kesehatan yang baik dari Tuhan. Tahun ini senantiasa Tuhan sertai kita semua. Haleluya. Kita akan naikkan pujian sukacita melimpah karena kita tahu Tuhan sangat baik. Kita tidak pernah izinkan ketakutan hadir dalam hidup kita karena kita tahu kita beriman kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan dan sukacita dalam Tuhan.
dengan ketakutan. Tetapi kita tahu, kita percaya kepada Allah yang hebat, amen. Kita percaya kepada Tuhan yang firman-Nya menghidupkan kita. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan, ku percaya. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan sukacita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Oh, sukacita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan. Dan sekali lagi katakan sukacita, haleluya. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah, tercurah, tercurah atas, tercurah, tercurah atas kita. Haleluya. Nama Tuhan, silakan duduk. Ya. Saya memberikan kesempatan kepada keluarga Robi atau keluarga dan keluarga Pak Hibau yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Silakan. Seragamnya udah sama Om, nanti kita singer sekali. Salam, selamat pagi Salam. Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan selamat pagi juga Bapak Gembala. Saya kemarin baru pulang dari rumah sakit, habis operasi benjolan. Awal mulanya itu sebenarnya bisul, terus ada nanahnya gitu kan. Udah gitu bisulnya itu nggak pecah. Tahu-tahu udah berjalan, saya pikir biasa aja gitu kan, selama 5 tahun kurang lebih gitu. Nggak tahu istri saya melihat kok besar gitu kan, udah seperti kelereng gitu. Hari Senin kemarin saya langsung ke rumah sakit, terus soalnya ada rujukan dari klinik ke rumah sakit gitu. Pas periksa ternyata ada kist, katanya dokter bilang kista. Kistanya itu kista batu. Ya enggak. Nah, udah. Salah satu jalan mesti dioperasi gitu. Udah hari Rebonya saya urus cek darah semua apa. Lah ternyata saya juga ada riwayat penyakit jantung. Ya enggak, dicek juga. Terus sampai juga ke dokter anestesi, nanti katanya di operasi ada dokter anestesinya gitu. Nah, udah gitu. Kebetulan saya pakai BPJS itu kelas 2. Wah, saya tanya kelas 2 itu yang nempatin 4 orang. Waduh, kebetulan saya sama istri, biasanya istri tuh nggak bisa kalau rame-rame, takutnya mau ke WC apa gitu, kotor apa nggak bisa gitu. Saya tanya ke ruang yang besar itu VIP. Saya tanya VIP berapa gitu. Kalau penambahan sekitar 10 sampai 13 juta. Udah. Saya tanya lagi yang di kelas 1. Kelas 1 berkisar 1 sampai 3 juta. Ya oke lah, saya ngambil yang kelas 1. Ya enggak. Udah masuk malam itu jam Jumatnya, Jumat malam jam 8, dari jam 5 jam 8 masuk kelas 1. Lah, udah, saya nggak mikirin masalah uang lah, yang penting bisa waras, bisa sehat gitu kan. Paginya jam 6 saya udah dibangunin mau pindah ke ruangan bawah untuk ruangan operasi gitu kan. Udah. Nah, sebelum masuk ke ruangan operasi, saya ada dokter jaganya datang memberitahukan, Bapak ini usianya 62 tahun. Riwayatnya ada riwayat jantung lagi. Saya malah jadi syok. Syoknya kenapa? Mesti pakai oksigen. Ya enggak, nanti kalau ada trouble masalah apa-apa, mesti dipompa lagi. Pompa itu pun juga
kena tulang bisa tulangnya patah. Waduh, tambah jiot lagi saya. Iya kan? Aduh, saya berdoa terus sama Tuhan. Kemudian pas masuk ke ruang operasi, saya minta juga, Om doain. Saya percaya Tuhan pasti bantu saya, pasti bimbing saya. Ya udah, saya rebahan. Itu entah dikasih obat bius apa enggak saya kurang tahu juga. Pokoknya saya lihatnya ke atas saja gitu. Itu jam 7 hampir jam 8 kurang 10 menit. Ya enggak. Udah gitu udah ditetesin, tahu-tahu saya plek. Mata udah kayak enggak berasa gitu, plek. Tahu-tahu pas mendusin jam 8:10 saya melek. Susternya tepok, Pak udah selesai operasinya. Yang bener orang saya nggak berasa apa-apa gitu kan. Udah Pak, ya enggak. Ini hasilnya, nggak taunya memang ada daging kayak gundu gitu, kelereng, itu bakar, bawahnya putih gitu, ya enggak, udah. Ya, tapi ini mau di lab lagi nanti tanggal 28 balik. Apakah ini kistanya ini ganas apa enggak gitu loh. Penentuannya nanti di tanggal 28 gitu. Lah semenjak ini saya sih nggak ada masalah apa-apa sih, sakit juga enggak gitu kan. Cuman saya banyak berdoa berkat Tuhan pasti tolong, ya enggak, pasti bimbing kita orang gitu. Oke, sekian aja, terima kasih. Ya, terima kasih. Sungguh diberkati kesaksian yang disampaikan oleh Pak Robi dari keluarga. Ya, saya baru tahu kalau Om udah 62 ya. Saya kira baru 55 Om. Ya. Beda setahun enggak ya. 17 tahun. Ya, puji nama Tuhan. Kadang-kadang kita nggak ngerasain sesuatu yang sakit yang seperti apa, tapi ternyata Tuhan izinkan lewatin satu proses, dan kita berdoa sama-sama supaya nanti hasilnya tanggal 28 itu sesuai dengan harapan kita, nggak ganas ya Pak ya. Semuanya karena kista biasa aja. Pak Hibau, saksian? Iya, Ibu Hibau. Terima kasih untuk waktunya. Kembali lagi saya 2 kali berdiri dalam 1 bulan ini. Seperti yang saya katakan kesaksian saya sebelumnya, suami saya kan matanya sakit, harus dioperasi. Kebetulan mama saya juga sakit. Terakhir saya bilang di sini, jangan sampai mama saya nggak ada, suami saya operasi gitu kan. Tapi itulah proses yang Tuhan berikan buat kami. Itu boleh terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, proses yang begitu sulit, tapi semuanya Tuhan menyertai kami sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Pada tanggal 9 itu kan mama saya kesaksian tuh hari Minggu ya. Minggu ya Om ya, Minggu. Minggu malamnya itu mama saya itu dalam keadaan yang udah kejang-kejang seperti itu. Kita bingung kenapa, karena pernah juga seperti itu dan tidak apa-apa. Jadi saya yakin, nggak apa-apa lah, besok suami saya mau operasi. Tiba-tiba pas malam itu saya tanya sama teman saya, ini kenapa ya Rat ya? Oh itu udah mau deketin ajal katanya gitu. Terus dalam hati saya nggak terlalu beban, yang penting Tuhan kasih yang terbaik. Malamnya adik saya ngasih tuh pup mama saya hitam. Pikir saya, adik saya udah nyerah, udah pasrah, berserah semuanya sama Tuhan. Malam saya berpikir membela diri, itu kan mama minum obat penambah darah. Kalau minum penambah darah itu pasti pupnya hitam. Jadi saya pikir enggak lah, nggak apa-apa. Terus Otnil tanya sama suami saya sama bapaknya, Pak kalau nenek kenapa-napa papa besok tetap operasi. Otnil sempat ngomong begitu. Terus kata suami saya bilang, apapun yang terjadi papa operasi. Nah di situ saya sebagai istri, ya Tuhan pokoknya kehendak Tuhan yang terjadi. Pas paginya hujan gede, kita pergilah. Baru sampai IKEA, Krisman kasih tahu, oh ini mama saturasinya udah nggak dapet. Wah udah kacau. Saya bilang ini masih di IKEA, ini macetnya panjang sekali. Di situ saya bergumul, Tuhan mau kasih apa buat saya? Ini suami saya nggak jadi operasi atau gimana? Kalau operasi suami saya hari itu, saya nggak ketemu mama saya lagi untuk terakhir kali, karena 2 minggu terakhir saya nggak ngeliat ke sana karena suami saya sakit. Kemudian berikutnya lagi komunikasi lagi, napasnya udah satu-satu, terus hilang udah nggak ada. Wah udah kejar saya di situ. Suami saya masih tetap diem sampai
jalan-jalan saya udah nangis, nggak peduli saya sama orang kanan kiri, saya udah nggak peduli lagi. Terus suami saya bilang, ya udah mah kita ketemu dokternya dulu. Akhirnya kita menuju ke sana dan Jini ngikut kita ke sana. Puji Tuhan sampai sana langsung ditangani sama dokternya, langsung itu pasien yang banyak yang antri, saya didulukan duluan ketemu dokternya. Ya udah reschedule di tanggal 16. Tapi memang sebelumnya dokternya perawatnya bilang, "Dok, tanggal 16, tanggal 19, tanggal 9 itu penuh, Dok, nggak ada yang kosong." Tapi dokter mau malam, nggak apa-apa, malam kerjain, anak ini harus cepat dioperasi katanya gitu. Tapi itulah rencana Tuhan, perawatnya bilang tanggal 16 juga itu kemarin kita pergi ke sana dan operasi itu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Pemakaman mama saya juga boleh berjalan dengan baik. Yang seperti saya bilang dari bulan Desember, Januari itu perasaan saya diaduk-aduk. Dari segala sisi itu kayaknya ini mau bagaimana ya, dalam pekerjaan, dalam semua yang saya alami itu benar-benar terjadi. Memang ini proses yang Tuhan kasih. Kata suami saya, iya masa lu mau enak-enak aja, langsung dikasih gitu kan. Setiap manusia, setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing dan kita tidak mungkin proses itu berjalan enak-enak gitu kan. Pasti ada proses yang agak sulit yang Tuhan beri, tapi satu yang kami yakinin, Tuhan tetap beserta kami, semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Besok hari Senin kita akan kontrol terakhir, mudah-mudahan suami saya sudah bisa lihat. Biasanya pandangannya segini, mantep, panteng segini, nggak bisa kelihat. Sekarang sudah melihat ke luar, nanti akan diganti kacamata baru. Saya berharap semuanya boleh berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala yang support kami, PS Gisel yang support kami, sehingga kami boleh kuat sampai sekarang dan kami tetap mengandalkan Tuhan apapun yang kami alami dalam hidup kami. Biarlah kesaksian ini, cerita kami ini boleh menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari dua kesaksian dari dua keluarga ini, satu yang kita tahu bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Yang Tuhan sediakan kadang-kadang bukan yang kita minta, tetapi apapun itu Tuhan sediakan bagi kita, entah itu kekuatan, entah itu kecukupan dalam hal ekonomi, tapi Tuhan akan sediakan. Oleh karena itu kita percaya di setiap langkah kita selalu tersedia petunjuk untuk kita lalui dan kita berproses di dalamnya. Kita naikkan pujian ini, Tuhan sediakan. Tersedia petunjukmu di tiap jalanku, tersedia kasihmu lewat suka dan duka. Kau sandaran bagiku, lewat semua khawatirku, engkau hari esokku. Haleluya, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan lebih dari yang kupinta, yang sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda dia Tuhan sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku. Rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda dia sediakan bagiku. Haleluya, haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya silakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan persembahan yang akan diberikan pada petugas. Kami persilakan untuk maju.
Tuhan yang maha baik, kami berterima kasih untuk setia-Mu dalam hidup kami. Kebaikan Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun. Kasih setia Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun Tuhan. Dan kami sangat mempercayai itu dalam hidup kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, di pertengahan ibadah kami pagi hari ini, kami mau belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang akan membawakan kantong kolekte ini, pakai kehidupan pribadi dan kehidupan rumah tangganya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap berikan dengan penuh cinta kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yesus cinta saya. Ya, ini temanya tema Imlek. Ya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Saya minta Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dengan penuh cinta. Katakan Yesus cinta saya. Haleluya. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Bapak Ibu, saya mau mengajarkan kita sama-sama pakai gayanya ya. Waktu bilang Yesus cinta saya, tunjuk dirinya dengan bangga. Yesus cinta sama saya. Dan waktu bilang Yesus cinta kamu, tunjuk kanan kiri dan semuanya. Lalu kemudian Yesus cinta semuanya, ya sama-sama tangannya seperti ini. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta saya. Ya, puji nama Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta saya. Haleluya. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Sekali lagi, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tunggu ya, kalau orang lagi jatuh cinta, orang lagi biasanya senyum-senyum kan ya, ini nyanyinya kok kaku-kaku ya. Yesus cinta saya. Kayak kurang yakin. Ya, kita dengan penuh senyum katakan Yesus cinta saya. Haleluya. Tarik ya. Yesus cinta saya. Amin. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Haleluya. Yesus cinta kamu. Boleh keluar dari kursinya, katakan Yesus cinta kamu. Haleluya. Sekali lagi, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Haleluya. Yesus cinta kamu, Yesus cinta. Tidak ada yang keluar dari kursinya. Yesus cinta saya. Haleluya. Yesus cinta saya. Mana nih yang keluar? Yesus cinta kamu,
digenapi. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Ya. Kadang-kadang hidup kita kayak iklan Likna, bener ya Bapak Ibu ya? Tahu nggak iklan Likna apa? Kalau sudah duduk lupa berdiri, kalau sudah enak di tempatnya lupa kanan kiri. Ya puji nama Tuhan. Tapi firman Tuhan mau mengajarkan kita untuk saling berbagi. Sharing is caring. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mengejar hadir-Mu. Kalau kemarin waktu latihan pastor dibilang katakan, aduh capek banget mesti ngejar-ngejar ya. Ya tetapi kita tahu kita menemukan satu pribadi yang sangat mengasihi kita, yaitu Kristus Tuhan yang sudah mati buat kita semua. Haleluya. Dekat padamu, haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Dekat padamu, itu rinduku Tuhan. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau menunggu Tuhan. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Haleluya. Oh, memandang wajah-Mu yang penuh dengan kebaikan itu Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku. Haleluya. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar
yang kasih Kristus, Ibu Elizabeth akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Haleluya. Kebaikanmu mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sepatu, haleluya, membawa sepatu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu, dalam mengejar hadirmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh membawa hidup kami. Kami boleh membawa penyembahan kami ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan satu-satunya yang dalam hidup kami. Tuhan yang atas segalanya kami sembah, kami puji Tuhan. Hanya ini yang dapat kami bawa Tuhan, seluruh hidup kami, hati kami Tuhan. Kami mau belajar memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Melalui kehidupan kami, di bila Engkau Tuhan, hadirat-Mu selalu ada dalam hati kami. Hadirat-Mu ada memenuhi setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami. Setiap pujian kami yang keluar dari setiap hati kami Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan pagi hari ini. Engkau memakai lebih hari, lebih heran Tuhan, sehingga dalam pelayanannya boleh menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa melawat pelayan-pelayan Tuhan dan memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Itu yang sangat kami perlu dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang akan menegur kami, firman-Mu yang selalu menuntun jalan hidup kami Tuhan, menerangi setiap langkah kami Tuhan, dan membawa kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Melalui pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami boleh menjadi pelaku setiap firman-Mu. Juga Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan Bapak Gembala dengan sangat-sangat baik. Engkau memberikan urapan secara khusus, hikmat marifat dari surga, urapan Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi Bapak Gembala kami Tuhan, sehingga setiap kata firman-Mu itu akan membangun iman kami. Setiap kata firman-Mu itu akan menjadi berkat bagi kami jemaat-Mu, untuk kami boleh semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kami, lindungi kami, lawat kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Bila kami boleh menerima dengan senang hati, dengan sukacita, dan kami boleh semua diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk dan selamat mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hari ini lanjutan minggu lalu tentang Ecclesia Domestika. Ya, Ecclesia Domestika. Saudara, apa itu? Apa ya? Gereja keluarga. Ya, gereja rumah tangga. Kita membaca 2 Samuel 7 ayat 29. Ya, sama-sama kita berdiri, ya, kita membaca ayat ini. 2 Samuel 7. Baik, kita akan baca bersama-sama dari alamatnya mulai. 2 Samuel 7 ayat 29. Kiranya engkau sekarang
berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, ini satu doa, satu harapan, doa mohon berkat diturunkan, dicurahkan pada keluarga. Jadi saudaraku, satu doa, tentu kita juga berdoa. Pernah berdoa atau sering atau selalu berdoa agar keluarga kita diberkati. Terutama ini bapak-bapak, ibu-ibu, pasti doanya kenceng gitu ya. Mohon keluarga diberkati. Nah, ini yang dilakukan oleh Daud, dilakukan oleh para tokoh-tokoh Alkitab. Dia minta keluarganya diberkati. Eklesia domestika adalah gereja rumah tangga, gereja keluarga. Di sanalah kita berdoa bersama keluarga. Tidak cukup bapak dan ibu saja, tapi juga anak-anak dan seisi rumah berdoa agar keluarga diberkati, keluarga dipelihara. Keluarga sebagai tempat persekutuan, keluarga menjadi tempat bertumbuhnya iman, keluarga menjadi rumah doa, keluarga menjadi tempat Allah hadir, ya. Allah tinggal dan menyatakan berkat-Nya. Nah, kalau Allah sudah tinggal dalam keluarga, Allah menyatakan kehendak-Nya dalam keluarga, maka berkat itu pasti mengalir. Amin. Ya, kita nyanyikan pujian biasanya mengalirnya seperti apa saudaraku? Seperti sungai. Iya, mengalirnya seperti sungai. Nah, eklesia domestika berarti keluarga bukan hanya sebagai tempat tinggal secara fisik, ya, melainkan juga menjadi satu komunitas iman, menjadi tempat bertumbuhnya iman dan kerohanian seisi rumah. Jadi rumah itu bukan sekedar bangunan, tapi juga satu komunitas. Makanya Yosua atau Yusak menantang orang Israel, terserah kalian semua, katanya kan gitu ya, mau menyembah siapa kek, mau beribadah kepada siapa. Ini Yosua bilang begitu, tapi saya dan seisi rumah beribadah kepada Allah Israel. Saya dan seisi rumah beribadah. Jadi saya katakan tadi, rumah bukan hanya fisik, tapi menjadi satu komunitas iman, seisi keluarga. Puji nama Tuhan. Nah, poin 1 minggu lalu sudah kita dengarkan. Sekarang poin 2, bagaimana membangun eklesia domestika. Kemarin tantangannya sudah, sekarang kita berusaha membangun. Kita membaca Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Ulangan 6, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang.
Amin. Kok nggak ada yang amin ya? Saudara, bagian ayat 6, biarin ayat 6 dulu. Dan haruslah engkau menuliskannya, tadi 9 ya, 9. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saya tanya pada saudara, siapa di rumah yang ada pajangan ayat Alkitab di rumahnya? Ada pajangan, ada pajangan. Oh, kalau orang karismatik tidak perlu pajangan. Karena dia akan bilang, ayat Alkitab itu ada di hati. Saya mau ngomong hampir keluar nih, sabar, direkam lagi, kayak jadi gitu. kan begitu orang Pentakosta. Nggak perlu yang begitu, yang penting di P gitu, tadi hampir keterusan saya, tapi P depannya. Kalau kelihatan aja enggak, saudara percaya ada di hati. Tapi ibu-ibu kalau lagi kesel sama suami, dia pajang ayat itu di ruang makan. Ya, lebih baik sepiring nasi dengan sayur daripada lembu tambun dengan marah. Coba yang ada ayat Alkitab di rumahnya, pajangan. Coba angkat tangan. Ada satu, cuma 2 orang ya. Mas saya ada. Kan saya Pak Pendeta, masa nggak ada? Penting nggak sih? Kalau kita lihat itu sampai ke pintu gerbang harus ada. Harus ada. Tapi itu dulu kan gitu ya. Tentu sekarang kita nggak pasang ayat-ayat di pintu gerbang. Di rumah perlu, saudaraku, perlu. Setidaknya kita punya ayat favorit gitu ya. Kalau harus memajang ayat di rumah, yang nggak usah besar-besar gitu. Saudara pilih ayat apa? Oke, ada satu, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Pilih ayat apa? Carilah dulu kerajaan dan seterusnya. Ya, di sebelah sini pilih ayat apa? Ya? Oh, Yesua 24. Ya, oke. Tadi Matius 6 ayat 33, tadi Allahku itu Filipi 4 ayat 19, lo hafal Pak Pendeta. Di sini tadi sudah belum? Kalau harus pilih ayat taruh di rumah, apa itu? Sebelah sini. Gak apa-apa, ayo. 2 hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dan seterusnya, Matius 22. Ya. Ayat 27 dan seterusnya. Di sini belum ya tadi ya? Ayat apa kalau harus milih? Sudah tadi. Enggak ya? Tadi 19. Sudah, enggak boleh nyontek. Santai aja. Ayo, apa? Ayat 12. Aku belajar tentang apa itu kekurangan. Gitu ya? Apa itu kecukupan? Mau belajar dia. Jadi waktu gak diberkati sukacita, waktu diberkati sukacita. Oke. Ya sudah, kalau saudara pengen itu, minta Pastor Gisel printkan, nanti saya bingkai gitu. Ya paling nanti Pastor Gisel bilang 1 print berapa. Bingkai, taruh di rumah gitu. Ada yang mau menerima, ada yang mau menerima tantangan. Tadi kasihilah Tuhan Allahmu, itu perintah yang dipasang. Tadi carilah dulu, itu perintah. Tapi ada yang mau menerima, Allahku memelihara. Masing-masing punya favorit ayat, ya masing-masing punya favorit ayat. Dan itu penting, gitu ya. Karena ayat-ayat firman Tuhan itu punya kuasa di dalamnya. Amin. Haleluya. Nah,
Saudara-saudara, sejak zaman Perjanjian Lama, rumah menjadi tempat mengajarkan agama. Oke? Sejak zaman Perjanjian Lama, rumah, keluarga itu menjadi tempat pendidikan agama. Mengajarkan norma-norma keluarga itu di rumah. Mengajarkan norma-norma kemasyarakatan itu di rumah. Jadi saudaraku, beban orang tua sebagai pendidik itu sudah diberikan oleh Allah sejak dulu. Nah sekarang pendidikan anak-anak kita alihkan ke sekolah ya, lalu ke gereja. Kalau zaman Perjanjian Lama yang ngajar baca tulis siapa? Orang tua, bapak atau ibu. Sekarang kita alihkan ke sekolah. Yang ngajarkan agama siapa? Orang tua, bapak dan ibu. Perintah tadi kita baca bagaimana saudaraku? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Sepanjang hari loh saudaraku, coba ulangi, saya baca. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Lalu, ini saya nggak saya mau pergi sama anak-anak. Isinya apa saudaraku? Isinya yang ngajarkan apabila engkau sedang perjalanan, ajar. Apabila engkau berbaring, ibu-ibu atau bapak-bapak waktu punya anak kecil biasanya cerita ke anak ya. Apa yang saudara ceritakan ke anak supaya anaknya tidur? Cerita apa? Kita ceritakan kelinci yang mencuri. Oh, tahu semua. Kita ceritakan kancil yang mencuri ketimun ya. Nah, terus lagunya bagaimana saudaraku? Nah, kita tidak mengajarkan cerita-cerita Alkitab, ya kan? Kita nggak ngajarkan nyanyian rohani pada anak-anak. Ya apa ya? Karena hal-hal rohani adalah bagian dari gereja. Jadi zaman sekarang orang tua sebenarnya sudah tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan agama. Karena dititipkan pada gereja. Baca tulis dititipkan pada sekolah. Walaupun kita titipkan pada sekolah, tapi rumah, keluarga tetap harus menjadi pendidikan. Ya. Rumah itu sekolah bagi anak-anak. Kita orang tua adalah pengajar-pengajar bagi anak-anak. Rumah menjadi tempat bertumbuhnya kekristenan. Rumah menjadi tempat beribadah. Bahkan kalau dalam gereja mula-mula, rumah menjadi tempat memecahkan roti selain bait Allah. Kisah Rasul 2 ayat 46 berkata, dengan bertekun, dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Itu gereja mula-mula. Tadi saya bicara tentang rumah di zaman Perjanjian Lama. Kita bicara sedikit di sana tentang rumah sebagai tempat pendidikan. Dan kemudian Perjanjian Baru, rumah sebagai tempat memecahkan roti. Perjamuan suci. Berarti rumah itu tempat ibadah. Membangun ibadah dalam keluarga. Inilah yang dimaksud dengan eklesia domestika,
gereja keluarga, gereja rumah tangga. Keluarga menjadi unit dasar yang mencerminkan misi gereja. Sebuah gereja kecil itu rumah, miniatur gereja itu keluarga. Puji Tuhan. Nah, dengan pemahaman ini berarti pusat pembinaan iman dan pertumbuhan rohani adalah keluarga. Saya sangat senang dan berbahagia melihat kalau ada bapak ibu datang ke gereja tuh dengan anak-anak gitu ya. Artinya di rumah itu pasti dididik. Kalau di rumah nggak dididik, dia nggak akan mau pergi bareng-bareng. Karena di rumah udah terbiasa beribadah dalam arti ibadah itu kan nggak kebaktian, dengar firman Tuhan tiap hari bapaknya khotbah gitu ya, enggak gitu ya. Bisa berdoa bersama, bisa kumpul cerita-cerita tentang bagaimana kehidupan rohani, ya, dan ya ibadah dalam arti bisa formal, bisa tidak formal. Nah, dalam hal ini orang tua, bapak dan ibu, halo, adalah pemberita Injil pertama bagi anak-anaknya. Ya. Jadi orang tua adalah pemberita Injil pertama bagi anak-anaknya, pemberita firman pertama bagi anak-anaknya. Bapak ibu pernah ngajarin doa anak-anak gak? Siapa yang pernah ngajarin anak berdoa? Ngajarin anak berdoa, ayo tinggi-tinggi. Ayo ngaku aja. Ngajarin ya, ngajarin anak berdoa. Tapi saya lihat ada bapaknya yang ngajarin, ibunya enggak. Enggak angkat tangan soalnya. Jadi sebenarnya ngajarin anak berdoa bapak atau ibu? Enggak yakin. Coba bapak-bapak yang ngajarin, angkat tangan. Ngaku. Bapaknya nggak pernah ke gereja ngajarin. Ibu-ibu yang ngajarin anaknya berdoa, angkat tangan. Ayo tinggi-tinggi. Tapi oke, terima kasih. Berarti ada juga ibu yang tidak ngajarin anaknya berdoa ya. Dosanya itu gede banget itu. Iya. Bener loh. Karena anak itu sama ibu sehari jamnya lebih banyak dari bapak. Gitu. Kalau bapak capek lupa oke deh, tapi kalau ibu nggak boleh. Karena dia bersama-sama terus. Makan pagi sama siapa? Makan siang sama siapa? Sama mbak semua ya, hidup mbak. Jadi ngajar anak berdoa saja itu adalah pemberitaan Injil. Kita nggak perlu dari awal ngajarin ayat-ayat Alkitab, tapi kita memperkenalkan Yesus. Sekarang saya bertanya, ini soal keluarga nih. Kata-kata yang saudara perkenalkan kepada anak-anak paling awal apa? Kata-kata yang diperkenalkan kepada anak. Yuk ngomong apa biasanya? Panggilan terhadap orang tua. Oke. Dan setelah itu apa? Makan, minum, kan gitu ya. Gitu. Kapan saudara mengajarkan anak untuk menyebut atau memanggil nama Yesus? Ya? Yakin? Bukan nanti setelah sekolah minggu. Ya, jadi orang tua itu pemberita Injil pertama bagi anak-anaknya. Saya pikir kalau anaknya kemudian gak kenal Tuhan, itu yang bertanggung jawab orang tuanya. Mungkin tidak diperkenalkan sejak awal. Ya, mungkin tidak diperkenalkan sejak awal.
Dalam perjanjian lama, saudaraku, orang tua mengajarkan. Dulu di kampung, saudaraku, kalau jalan lewat jam 6 sore, itu belajar membaca. Itu kedengaran sampai di jalan. Ayo, siapa yang pernah ngalamin? Mengeja, belajar membaca, sampai kedengaran di jalan. Siapa yang ngalamin itu? Coba, siapa yang ngalamin? Ya? Ngalamin ya? Itu namanya tinggal kampung itu. Atau di kota juga ada. Di sini nggak ada yang ngalamin. Ya, belajar baca. Ibu gitu ya. Ini. Ba, panggang. Ayo, siapa yang pernah ngejak BIB panggang, angkat tangan. Ini ada gambarnya tuh. Ada gambar babi, lalu ditulis BABI. Anaknya suruh ngejak BIB panggang, karena di rumah biasa babi itu dipanggang. Ini bulan puasa ngomongnya. Jadi orang tua lah yang memperkenalkan secepat mungkin tentang Tuhan yang dipercayai oleh kita sebagai orang tua, tentang Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika orang tua sudah beritakan Injil, beritakan firman sejak awal kepada anak dalam bentuk-bentuk harian, tidak formal, ya, doa. Kalau dia mulai ke sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu biasanya menghafal ayat ya. Iya atau ya? Coba yang pernah sekolah minggu menghafal ayat? Ya. Saya tanya pada anak-anak sekarang, kalian menghafal ayat? Masih ingat nggak sekarang berapa ayat yang dihafal? Enggak. Saya tanya kalian anak-anak, halo anak-anak, waktu kalian menghafal ayat, ibu kalian ikut menghafal nggak? Harusnya kan ibu-ibunya yang mengajarkan menghafal ayat. Di gereja ketemu guru sekolah minggu kan cuma berapa? Sejam paling lama. Terus ketemu saudara sebagai ibu berapa lama? Iya kan? Jangan dipercayakan sepenuhnya kepada guru sekolah minggu untuk iman, untuk agama. Orang tua di rumah itu yang paling bertanggung jawab. Ya. Anaknya hafal ayat, bapak ibunya harusnya ketika anak sekolah minggu laporan, ntar dulu saudara tanya nggak kalau anak dari sekolah minggu pulang tadi ada ayat hafalan nggak gitu, ditanya nggak sih? Ditanya. Terus bapak ibu ikut menghafal nggak? Ada yang ikut, ada yang enggak ya. Nah, untuk nuansa, untuk yang muda-muda, yang punya anak kecil, perhatikan itu. Anak punya ayat hafalan, ibu, bapak harus hafal. Termasuk ini yang akan menikah. Pikirkan itu, jangan sampai anak hafal ayat, orang tua hafal yang lain. Oke. Jika dari kecil, dari awal kita beritakan Injil kepada anak, keluarga akan tumbuh menjadi keluarga yang berpusatkan pada Kristus. Keluarga punya poros yang kuat, yaitu Yesus. Dan jika demikian, saudaraku, keluarga menjadi tempat yang aman. Ya, ini yang pertama. Jadi kita membangun keluarga supaya keluarga bisa menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Saudaraku, keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Tempat yang aman dan nyaman bukan rumah besar, kalau boleh, kalau ada ya boleh ya. Kalau nggak ada, yang aman dan nyaman nggak harus rumah yang besar, nggak harus juga rumah yang full AC.
wih, rumah full AC, 24 jam sehari, gitu. Bahkan di rumah pun dia harus pakai jaket, pakai mantel. Udah ya? Rumah yang aman dan nyaman bukan karena ada furniture mewah, tetapi rumah yang aman dan nyaman adalah satu tempat yang anggota keluarga bisa menciptakan kondisi yang membuat setiap orang merasa nyaman. Jadi tempat yang aman dan nyaman itu diciptakan oleh siapa? Oleh seluruh anggota keluarga. Diciptakan. Aman dan nyaman untuk menceritakan pergumulan, masalah, bebas ngomong di rumah, menyampaikan beban, menyampaikan ide, bahkan tentang keseharian bisa cerita di rumah. Berarti ada yang cerita, ada yang mendengar. Lebih gampang cerita atau lebih gampang mendengar? Ya? Lebih gampang cerita atau lebih gampang mendengar? Kalau saya bilang lebih sulit mendengar, salah nggak? Yang paling sulit itu mendengar, bosen, gitu ya. Ya kan, itu kemarin kan ada pembahasan tentang snubbing. Orang cerita sepertinya kita dengar tapi main ini tidak mendengar, tidak menyimak. Itu bikin orang di keluarga nggak nyaman. Gitu. Nanti dia cerita ke luar, cerita ke temannya. Saran dari siapa? Saran dari teman. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari ciptakan ya keluarga yang aman dan nyaman. Keluarga yang berpusatkan Kristus, keluarga yang menjadi tempat bersekutunya satu dengan yang lain, bukan hanya bersekutu dalam hal-hal rohani, tapi dalam hal-hal jasmani juga. Keluarga nyaman. Saya menuliskan dalam Mazmur 23 ayat 5 sampai 6, ya. Mazmur 23 Saudara ingat Mazmur 23 tentang apa? Tuhan gembalaku. Ayat 5 dan 6 demikian firman Tuhan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku, ada hidangan di rumah. Ini bukan soal makanan saja, ya. Pasti ada di rumah makanan. Entah bentuknya seperti apa, jumlahnya seperti apa, tapi ada makanan jasmani. Bukan itu yang utama, ya. Yang kita hidangkan bukan soal-soal makan itu saja, tapi yang kita hidangkan adalah hati yang mau terbuka. Karena di sini dikatakan kemudian di hadapan lawan. Jadi nyaman ya, sampai rumah itu ada makanan di depan musuh. Kita bisa makan dengan enak. Ada kenyamanan di keluarga, ada tempat perlindungan di keluarga. Perlindungan dari lawan, dari musuh. Rumah Tuhan. Rumah adalah atau rumah kita menjadi rumahnya Tuhan, tempat Allah tinggal yang membuat seluruh anggota keluarga nyaman. Ya. Yang kedua, keluarga menjadi shelter. Ya. Keluarga menjadi tempat berhenti. Ya. Saudaraku, tidak ada keluarga yang sempurna. Setiap keluarga dan anggota keluarga mempunyai kekurangannya masing-masing. Ya, kita nggak bisa menuntut di keluarga adik, kakak atau orang tua harus sempurna karena kita sendiri punya kekurangan. Ya, di mata orang lain ada saja kekurangan kita.
saya membaca ada satu pemain bola, ini ada fans MU, ada? ada pemain yang umur 20 tahun lagi naik daun nih, siapa namanya tuh? Manu atau apa namanya tuh? Menu, umur 20 tahun. Berapa waktu dia nggak dikasih main sama pelatih lama, waktu ganti pelatih baru dia diminta main, bagus. Dan ada saran dari banyak orang, ini kekurangan anak ini begini. Pelatihnya nggak mau kasih tahu, pelatihnya nggak mau ngomong, ya. Dia kasih kebebasan. Menurut pelatih, kalau dia punya kekurangan ya punya gitu ya, punya. Gitu. Tapi kalau karena kekurangan itu dia nggak dimainkan, ada kekurangan itu dia nggak diterima, ya dia bisa pindah, kan begitu. Dalam keluarga juga begitu. Ada kekurangannya masing-masing. Di mata orang lain, kita ini ada kekurangannya. Orang lain di mata kita sama ada kekurangannya. Gitu. Jadi saudaraku, yang perlu dilakukan dalam keluarga agar rumah itu menjadi tempat berhenti. Rumah itu jadi satu tempat di mana kita bisa berhenti. Duduk ngopi misalnya gitu ya. Terus jalan lagi, kan begitu. Nah, yang perlu dilakukan adalah berusaha untuk bisa saling menerima satu dengan yang lain apa adanya. Ini penting, saudaraku. Menerima satu dengan yang lain di keluarga apa adanya. Dengan demikian, saudaraku, keluarga akan bisa menjadi tempat berhenti saat lelah, saat galau, tempat berhenti. Saudara, waktu jalan atau perjalanan lelah, saudara pernah berhenti kan di rest area, ya, terus jalan lagi. Rumah bisa menjadi tempat seperti itu. Tadi tempat cerita, saya bilang tempat ngopi, gitu ya. Tapi itu rumah. Jangan berhentinya di tempat lain, terus baru pulang. Keluarga tidak sama dengan rumah. Jadi kalau saya ngomong tadi rumah itu berarti keluarga. Nah, keluarga tidak sama dengan rumah. Keluarga bukan sekedar gedung atau bangunan rumah. Gedung atau bangunan rumah bisa menjadi seperti tempat penitipan barang saja. Ya. Kalau gedung atau bangunan fisik bisa seperti hotel saja. Bapak Ibu, ini saya tanya nih, Bapak Ibu, pernah kesel sama anak terus bilang gini, ini suami istri kadang dia nggak negur anaknya, atau ada yang lagi kesel dia tegur anaknya pulang terus pergi lagi, pergi pagi, pulangnya malam, tidur, pergi lagi. Ada yang begitu? Kayaknya di gereja kita nggak ada sih, atau nggak ada yang tahu? Terus orang tua mulai bilang, ini rumah udah dianggap hotel aja. Siapa yang pernah bilang gitu? Ada yang pernah bilang gitu? Ini rumah udah kayak hotel aja. Pulang malam, pergi pagi-pagi, cuma buat tidur aja. Tinggalin pakaian kotor doang. Rumah nggak jadi tempat yang nyaman kalau seperti itu. Saudara-saudaraku, kenapa terjadi seperti itu? Dia berhentinya di tempat lain. Pulang ke rumah cuma numpang tidur atau nitip apa, saudaraku? Pakaian kotor gitu. Anehnya tuh mama-mama, dia sayang banget sama anaknya, pakaiannya tetap dicuci. Iya kan? Ayo mama-mama coba tetap dicuci kan pakaian anaknya? Itu ngajarin nggak bener itu. Ya. Iya. Kalau yang nyuci mbaknya memang tugas mbak. Tapi mamanya
Udah capek sampai bungkuk-bungkuk begini-begini, saudaraku. Nah, saudaraku, rumah nggak jadi tempat yang nyaman. Rumah jadi tempat penitipan barang. Tapi kalau keluarga bukan. Keluarga itu bukan benda mati. Keluarga itu mempunyai kehidupan sehingga menjadi tempat berhenti, jadi shelter. Bisa keluarga itu bisa menjadi tempat harapan. Keluarga menjadi tempat berhenti saat lelah, saat sedih, menjadi tempat cerita, menjadi tempat mengadu. Itu keluarga. Matius 8 ayat 20, saudara. Serigala ada lubangnya, burung di udara punya sarang. Kenapa dibilang ayat ini disebutkan? Karena ini loh, jadi tempat dia pulang, dia berhenti di situ. Nanti waktu kapan dia kembali ke lubang itu? Waktu dia capek berburu. Waktu saudara kerja capek, saudara berhenti di rumah. Jangan berhenti di rest area terus balik kerja lagi. Enggak kan, gitu ya. Berhenti di tempat kopi terus balik lagi, enggak kan? Saudara berhenti di rumah. Burung di udara punya sarang untuk apa? Untuk dia berhenti setelah capek terbang, ya. Setelah terbang jauh cari makan, dia berhenti di rumah. Gitu. Jadi saudaraku, rumah menjadi tempat berhenti atau tempat perhentian bagi seluruh anggota keluarga. Dalam bahasa Inggris ada rumah mempunyai dua kata. Katanya begitu, dan keluarga itu sebagai home, bukan house. Jadi keluarga itu menjadi yang ketiga, saudaraku, menjadi satu tempat yang benar-benar tujuan pulang. Ya. Tujuan pulang. Lukas 15 ayat 17 sampai 15, Lukas 15 ayat 17 sampai 20. Firman Tuhan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ini tentang si anak bungsu. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan juga terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kesusahan anak muda yang telah pergi meninggalkan rumah sekian lama, dia teringat akan keluarga, akan rumah bapaknya. Dan kemudian ia memutuskan untuk pulang. Dia memutuskan untuk pulang. Pulang kepada keluarganya. Kepada keluarganya, anak muda ini memilih untuk menjadi tempat pulang setelah pergi sekian lama dan menderita. Dia tahu ada Bapak menunggu. Iya, ada Bapak menunggu. Ada keluarga yang menunggu di rumah. Terus pujian ada beberapa orang mengarang lagu tentang pulanglah, ya. Pulanglah anakku. Terus pulanglah anakku, ada ampun bagimu. Jadi saudaraku, pulang. Rumah atau keluarga itu harus menjadi tempat pulang. Dalam keluarga itu ada penerimaan tanpa syarat. Apapun yang sudah dilakukan keluarga
anggota keluarga di masa lalu, bahkan ketika anggota keluarga atau kepala keluarga atau ibu rumah tangga yang telah pergi, telah membuat malu keluarga sekalipun, ketika pulang ada yang menutup pintu, ada yang langsung berdiri mengusir jangan pulang? Tidak. Pasti keluarga menerima dengan tangan terbuka. Dan ketika pulang terus dihakimi, disidang? Tidak. Si anak muda yang pergi ini, ketika bapaknya tahu anak ini pulang, disebutkan tadi apa saudaraku? Dia pergi, menjemput dan memperat-erat. Nggak ditanyain, kamu kemana saja, kamu sudah ngabisin harta dan sebagainya. Tidak. Setelah dipeluk anak ini, dia bilang pada pegawai-pegawainya, potong sapi, bikin pesta, karena anakku yang mati telah hidup kembali. Saudaraku, itu penerimaan jika kita pulang. Karena itu buatlah rumah senyaman mungkin sebagai tempat pulang. Bisa terjadi seperti itu kalau keluarga menjadi gereja kecil. Ya. Kalau keluarga menjadi tempat ibadah, ada pengampunan di sana. Ya. Ada kerelaan menerima apa adanya di sana. Pulang itu seneng banget, saudaraku. Jangankan diajarkan di gereja. Saudara yang suka dengar lagu jadul, Take Me Home, ya, itu saya perhatikan orang tuh kalau pulang rasanya gimana gitu. Saudara, kalau saudara yang masih punya orang tua di kampung, siapa yang masih punya orang tua di kampung? Ada pengen pulang nggak? Pengen pulangnya sebesar apa? Besar banget, ya kan? Besar banget pengen pulangnya. Kenapa? Karena ada yang terima dengan baik di sana. Kita tahu kita punya kerinduan pulang ke kampung. Karena di kampung ada penerimaan. Buatlah rumahmu, buatlah keluargamu menjadi tempat pulang. Tempat pulang yang dirindukan oleh anggota keluarga, oleh anak-anak, oleh siapapun yang tinggal di rumah. Ciptakan suasana yang nyaman, yang hidup dengan cara membangun persekutuan, menjadikan rumah menjadi gereja keluarga. Keluarga yang membangun eklesia domestika akan menerima siapapun yang pulang, menerima apa adanya secara fisik dan secara emosional. Jadi bukan hanya secara fisik, secara emosional, sepenuh hati, tanpa menghakimi dan tanpa syarat apapun. Sebab, saudaraku, rumah atau keluarga itu tempat pulang, bukan tempat perang. Ketika kita menghakimi, maka rumah atau keluarga di tempat perang. Tapi kalau kita menerima apa adanya, benar-benar rumah jadi tempat pulang yang nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Kiranya kita bisa membangun eklesia domestika dengan bentuk-bentuk yang mungkin berbeda, ya. Tetapi buatlah itu senyaman mungkin, ya. Buatlah itu senyaman mungkin bagi siapapun. Mungkin tidak berbentuk ibadah seperti di gereja, ya. Saya punya tempat yang nyaman bersama keluarga di mana, saudara tahu nggak? Ya, di meja makan. Kita bisa cerita apapun di sana. Karena waktu ketemunya juga nggak banyak, gitu. Waktu ketemunya nggak banyak. Beda sama dulu, di zaman dulu kan orang bisa seharian ketemu, bekerja di lingkungan rumah dan lain sebagainya. Cara bertemu di tiap keluarga beda-beda. Tapi bangunlah
persekutuan iman, persekutuan keluarga, sehingga rumah menjadi tempat pulang yang nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tidak mudah membangun eklesia domestika, tidak mudah menjadikan rumah tempat yang nyaman dan aman bagi anggota keluarga. Ada yang gitu. Siapa? Kita nyanyikan pujian banyak perkara ya. Banyak perkara yang kita hadapi, tetapi kita berusaha untuk membawa keluarga yang nyaman dan bahagia. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita telah mendengar tentang bagaimana membuat keluarga menjadi tempat yang nyaman, tempat berhenti, keluarga menjadi tempat pulang, menjadi tempat mencurahkan hati yang galau, yang sedih, yang pilu di rumah, di keluarga. Dan saya yakin kalau kita bangun rumah kita menjadi gereja mini, semua anggota keluarga merasakan nyamannya itu. Tapi saya mendengar suara yang menyanyi ini, kenapa lebih banyak suara perempuan? Suara ibu-ibu lebih kencang. Apa bebannya memang terasa lebih berat buat ibu-ibu? Coba ibu-ibu berdiri. Ibu-ibu saja berdiri. Allah mengerti. Terus Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah bapak-bapak saja berdiri mendampingi ibu-ibunya. Yes. Yes. Ku tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Semuanya berdiri, semuanya menyanyi. Allah mengerti. Allah
Bapa di sorga, kami hampiri Engkau Tuhan, Tuhan yang begitu dahsyat buat kami, Tuhan yang begitu baik buat kami, Tuhan yang mengasihi kami semua. Kami rindu mempunyai keluarga yang nyaman bagi seluruh anggota keluarganya, membahagiakan seluruh anggota keluarganya. Ampuni kami ya Tuhan, selama ini kami kurang membangun keluarga menjadi gereja keluarga, menjadi gereja mini yang menjadi tempat seluruh anggota keluarga bisa bertumbuh, saling mengasihi, saling membantu, saling support satu dengan yang lain. Dan doa kami, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati setiap keluarga, agar setiap keluarga menjadi tempat bertumbuhnya iman, menjadi tempat pemberitaan firman, setiap keluarga menjadi gereja yang memuliakan Tuhan. Tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dan pertolongan. Tuhan tahu kerinduan anak-anak-Mu, membuat rumah menjadi rumahnya Tuhan, membuat rumah menjadi tempat hadirnya Tuhan, menjadi keluarga, tempat di mana Tuhan tinggal di dalamnya. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk membangun itu semua, sehingga baik Bapak dan Ibu, anak-anak, menantu dan cucu-cucu dalam keluarga merasakan nyamannya keluarga, indahnya keluarga, dan Tuhan dimuliakan. Kami menjadi keluarga yang berpusatkan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih meteraikan firman-Mu di hati kami. Tuhan dimuliakan. Kami alaskan doa dan syukur dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk berkat dan pertolongan Tuhan dalam ibadah ini. Kami saat ini mengucap syukur kepada Tuhan, karena oleh kebaikan dan kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah menolong Bapak Robi kemarin operasi pada leher bagian belakang. Tuhan sudah menolong Bapak Hibau yang pada hari Senin menjalani operasi mata. Kami yakin Tuhan bekerja dan campur tangan dalam operasi Pak Robi dan Pak Hibau, sehingga hari ini kami melihat kedua saudara kami ini sudah hadir. Walaupun belum sempurna kesembuhannya, tapi kami yakin ada kesembuhan dari Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Dan dengan pertolongan Tuhan ini kami semakin merasakan bagaimana kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami berdoa buat Bapak Temi, Tuhan ulurkan tangan-Mu Tuhan, berikan Pak Temi kesehatan, berikan Pak Temi tubuh yang sehat, sehingga dengan tubuh yang sehat Pak Temi bisa beraktivitas kerja, beraktivitas ibadah, dan lain-lainnya bisa dilakukannya. Karena itu jamah Pak Temi, berikan kesehatan yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat rencana perayaan peringatan Paskah mulai Jumat Agung sampai Minggu Kebaktian di Hotel Seruni. Tuhan Yesus, kami melihat Tuhan sudah menyediakan apa yang kami perlukan. Nyatakan pertolongan Tuhan. Kami berdoa agar seluruh jemaat Gereja Betel Tabernakel Bukit Sion di tempat ini bisa mengikuti acara ini ya Tuhan. Bagi mereka yang bekerja dan perlu izin dari kantor, Tuhan Yesus buka jalan agar izin itu bisa didapatkan. Tuhan, tolonglah nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan semua acara yang sudah disiapkan oleh panitia, Tuhan menolong dan memberkati agar semua bisa disusun dengan baik. Tuhan berkati panitia, baik mulai dari ketua, wakil ketua sampai seksi-seksi. Tuhan, biar Roh Kudus menyatukan mereka, semangat terus diberikan. Karena Tuhan sudah bekerja luar biasa, kami yakin panitia juga terus mengerjakannya dengan penuh semangat. Terima kasih, terima kasih. Pimpin kami pulang ke rumah masing-masing dengan selamat.
Kami berdoa berkati korban persembahan anak-anak-Mu untuk kas gereja, untuk kas Paskah, korban persembahan dan persepuluhan. Tuhan berkati, balas berlipat ganda sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang, esok, bahkan sampai selamanya. Doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekian kebaktian Bapak Ibu Saudara, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.